Pagi hari ini kita bicara hal-hal yang terkait dengan teknik berunding. Saya kira di materi teman-teman bisa ngikutin nanti juga di materi yang ada, gitu ya. Saya nggak tahu di halaman berapa. Kita mulai dari pengertian, gitu ya. Ya, secara teknis kita bilang ini upaya yang dilakukan melalui pembicaraan atau tindakan dari kedua belah pihak yang sifatnya persuasif, rujukan, bila mana perlu kompromi untuk mencapai perjanjian dengan pihak lain. Kalau dalam konteks PKB tidak hanya satu masalah. Kita bicara perundingan ini, katakan misalnya teman-teman mengajukan 10 item. Kita mengajukan 10 item sekaligus. Dengan kemungkinan ada 3 item perusahaan sama sekali nggak mau membicarakan. Berarti ketika dia mau 7, ada yang 7 itu kita bicara baik nilai ataupun yang menyangkut redaksionalnya, gitu ya. Jadi pertemuan antara kedua belah pihak yang masing-masing berupaya untuk meyakinkan lawan bicaranya untuk mencapai kesepakatan. Tahu dari sisi yang lain bisa dibilang ada proses di mana dua belah pihak yang punya kepentingan yang sama ataupun yang bertolak belakang bertemu dan berbicara dengan sebuah niat untuk mencapai persetujuan. Cuma di dalam proses ada yang memaksakan kehendak, gitu ya. Bisa dari kita, bisa juga dari kalangan manajemen, gitu ya. Ada yang niatnya tulus, ada yang niatnya juga nggak sepenuhnya tulus. Good faith negotiation itu terjemahan resminya seperti apa ini ya? Apa perundingan dengan iktikat baik ya? Ya. Kita berharap lawannya kita masuk di dalam meja perundingan dengan iktikat baik dalam kerangka katakanlah menciptakan stabilitas kerja di perusahaan dan di dalam kerangka lewat adanya PKB membuat semangat kerja dari para pekerja menjadi lebih meningkat. Ini kita lewatin aja untuk bahan bacaan. Dalam praktek sehari-hari ada yang pakai istilahnya namanya perundingan. Ada yang pakai istilah kita negosiasi ya. Di dalam proses negosiasi itu ada tawar-menawar. Anda mengajukan katakanlah suatu premi sebesar X, gitu ya. Perusahaan menghendaki itu di dalam setuju naik tetapi tidak sebesar yang Anda minta. Dengan sendirinya ada proses tawar-menawar. Kalau kita menggunakan istilahnya itu perjanjian kerja bersama, terjemahan Inggrisnya Collective Labor Agreement. Tapi ada juga yang pakai istilah Collective Bargaining Agreement, CBA itu ya, tapi itu barang. Tapi yang paling dari sejak zaman awal ya kita bilang itu mau musyawarah bos ya, musyawarah untuk PKB, musyawarah untuk pembaharuan PKB. Jadi istilah-istilah ini beragam. Dasarnya dari mana? Ya berangkat dari ada undang-undang, awalnya itu Undang-Undang 18 tahun 56. Di mana lewat undang-undang ini kita meratifikasi konvensi ILO nomor 98 tentang hak berorganisasi dan hak berunding. Nah, kemudian dari Undang-Undang 1856 ini telah diadopsi di dalam Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Dipertegas lagi di dalam 13 tahun 2003 dan di dalam Undang-Undang 2 2004
di mana kita adalah salah satu pihak di dalam proses perundingan atau pembuatan PKB. Ini sudah kita bicarakan kemarin, melindungi, membela, mensejahterakan, dan menyuarakan. Kata kunci lainnya adalah kenapa kok kita harus runding. Memang perusahaan itu nggak ngerti aspirasi para pekerjanya, gitu ya. Ya perundingan ya terselenggara ya karena salah satu pihak. Dalam kaitan ini kita yang katanya agak lebih menginginkan ada perbaikan keadaan. Kita menginginkan sesuatu dari pihak lain, tapi kita kedua-duanya nggak punya kekuatan untuk memperoleh apa yang kita inginkan tanpa persetujuan dari pihak lain. Tapi kadang-kadang juga di dalam proses bisa saja itu ya ada namanya mendikte gitu ya. Nah, proses pendiktean inilah yang kita curigai ketika tiba-tiba ada proses perundingan PKB dalam waktu 1 hari clear gitu ya. Jadi ada persetujuan gitu ya. Jadi kenapa kok kita runding? Yang teman-teman minta ini kebanyakan urusannya sudah bukan lagi hal-hal yang normatif. Mayoritas yang teman-teman bicarakan, saya nggak tahu persis, tapi saya ngeyakinin itu yang di luar yang hal-hal sifatnya normatif. Nggak ada lagi kita membicarakan soal cuti tahunan yang 12 hari kerja, nggak ada masalah lagi. Nggak ada masalah lagi tentang jam kerja, 40 jam kerja. Kita nggak ada masalah lagi bahwa bila mana kita dikerja lembur ya harus ada perhitungan upah lembur gitu ya. Ini hal-halnya ini udah jelas. Dalam praktek sehari-hari ada perundingan mengenai kenaikan gaji atau kenaikan upah gitu ya. Ada perundingan mengenai bonus atau jasa produksi. Ada pula perundingan mengenai penentuan kalender kerja. Ini yang kita sebut-sebut kemarin. Di tengah jalan tiba-tiba perusahaan mem-PHK para anggota kita nggak sesuai dengan apa kata PKB. Terjadi lagi ada perundingan kita dengan pihak manajemen membahas soal penyelesaian kasus PHK. Ada lagi perundingan mengenai keluh kesah. Ada kawan kita pekerja yang merasa dirinya diperlakukan tidak sesuai dalam proses penilaian prestasi kerja misalnya, itu ya, dan lain-lain ya, masuk dan lain-lain. Tiba-tiba ada teman kita ngalamin kecelakaan, tapi bukan kecelakaan kerja, tapi kecelakaan lalu lintas, tapi yang membawa pengaruh terhadap penyelesaian urusan klaimnya mereka, gitu ya. Ini beberapa jenis perundingan. Tapi konteksnya kita adalah perundingan di dalam kaitan pembuatan PKB untuk pertama kali atau memperbaharui PKB yang sudah ada. Teman-teman, dengan sendirinya perundingan butuh kompetensi. Kalau ada sales jual televisi, ya dia harus punya produk knowledge mengenai TV yang harus dia kuasai. Demikian juga ketika teman-teman mau berunding PKB, segala macam hal-hal yang terkait dengan materi negosiasi harus teman-teman kuasai. Baik dari kaitan kepada urusan peraturan perundangan yang terkait, ataupun dampak daripada sesuatu. Katakan kita contohnya membicarakan fasilitas makan. Nah, kita harus tahu ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan untuk jenis pekerjaan di tempat Anda itu butuh berapa kalori. Dari kalori tadi kita juga harus tahu putaran menunya kayak apa, termasuk gambaran mengenai nilai daripada harga menu itu tadi. Ini dan yang kemudian manfaatnya tidak hanya bagi kita bilang kepada perusahaan, bos, kalau perusahaan menyediakan makanan, fasilitas makan yang apa dulu istilahnya 4 sehat 5 sempurna, gitu ya, maka dengan sendirinya apapun permintaan manajemen tentang hal-hal yang terkait dengan unjuk kerja, ya kita yakinin bahwa itu bisa dilakukan karena pekerjanya
mendapat asupan yang cukup, dengan sendirinya mereka bisa tampil kerja yang lebih baik. Ini yang kita mau ketengahkan kepada manajemen perusahaan. Sisi yang lain, Anda perlu terampil di dalam proses negosiasi. Ketika saya mau bicara katakanlah dengan Pak Sulis secara individual dalam konteks penyelesaian kasus PHK, saya telepon, pagi Pak Sulis, apa kabar nih, gitu ya, gimana kondisi keluarga, so akrab lah gitu ya. Tapi untuk membuat beliau itu senang, ini prolog gitu ya. Tanpa ada penampilan yang kayak gitu, ya kalau Anda mengkerut menghadapi perusahaan, ya pasti tim perusahaan juga malas mengkerut. Apa yang didapat dari dua-dua muka mengkerut gitu ya. Nah, ini yang kita bilang dengan keterampilan negosiasi. Termasuk tadi itu ya, mengutarakan manfaat apa yang kita minta bagi kepentingan perusahaan. Dengan sendirinya dituntut ada perilaku yang komunikatif dari tim perunding. Dan yang ya kita pilih tim perunding kita yang nggak temperamental itu ya. Nah, nanti kalau temperamental kan nanti dengar sedikit ada ocehan perusahaan langsung marah-marah, ya akhirnya kita cuman kepengen membalas rasa rasa kesel kita kepada tim perunding perusahaan. Anda dituntut untuk teliti, apalagi terhadap redaksi-redaksi yang diajukan perusahaan yang bisa ditafsirkan ganda. Perusahaan akan memberikan bonus bila mana kondisi keuangan perusahaan memungkinkan untuk itu. Ini diperlukan ketelitian. Tapi juga luas gitu ya. Ada kecenderungan di dalam tim manajemen itu kadang-kadang memaksakan gitu ya. Jadi katakan misalnya tim perundingnya, mohon maaf, di PLN biasanya kalau perundingan hal-hal yang kolektif kayak gitu setidaknya lebih dari 9 orang apa 9. Maksimum 9. Nah, juru bicara utamanya bisa pada umumnya orang dari HR gitu ya, atau direktur yang HR gitu. Saya misalnya salah seorang anggota tim perunding kebetulan ditunjuk jadi juru bicara gitu ya. Dan di hadapan saya ada manajer atasan saya langsung. Saya agak ngeper sama beliau gitu ya. Tapi sama beliau saya nggak begitu ngeper, padahal beliau HRD. Kan dia bukan atasan saya langsung gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang ya beliau ikut tiba-tiba, Chan, kurang apa ini yang diajukan perusahaan, masa kamu nggak mau terima, sambil matanya melotot gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang saya juga hadapi perlu dengan luas. Maaf bos, saya sih secara pribadi saya bisa pahami, tapi kan kedudukan saya sebagai juru bicara yang mewakili para pekerja secara keseluruhan. Nah, oleh karenanya, karena kita belum dapat titik temu, habis baterai kali. Oh, enggak kan? Ya. Oleh karenanya kita perlu tampil luas, tapi sikapnya teguh. Belum bisa itu Pak. Oleh karenanya beri kami waktu untuk menjelaskan kepada teman-teman yang lain agar bisa menerima apa yang Bapak dari pihak perusahaan harapkan. Jadi luas di dalam penampilan, tapi teguh dalam prinsip. Dan yang lainnya ya pasti bicara berdasarkan fakta. Teman-teman, perundingan itu seni gitu ya. Jadi agak sulit menjelaskan secara talk-chair kayak gitu, apalagi buat teman-teman yang belum pernah ngalamin proses perundingan itu gitu ya. Nah, kalau dengar suara di bawah kayaknya ya yang pokok tim perunding omongin aja, sampaikan aja apa yang sudah menjadi kesepakatan atau yang merupakan keputusan rapat di kita gitu ya. Tapi kan proses penyampaiannya itu kan harus dibingkai dalam satu koridor kata-kata yang enak didengar gitu ya. Nah, ini yang kita bilang seni. Kalau kita belum pernah, itu ya agak sukar untuk memahami sepenuhnya. Coba kita pahamilah gitu ya.
katakan misalnya ini yang non PKB, setiap tahun misalnya kita perundingan kenaikan upah. Kebetulan tahun 2021 katakanlah dengan asumsi di separuh jalan, mudah-mudahan katakanlah bulan Juni ke atas COVID-nya udah berkurang gitu ya. Terus kemudian katakan inflasi besarannya 2%. Prestasi kerja para pekerja kita relatif baik gitu ya. Ini latar belakangnya. Kemudian aturan di tempat kita bilang bahwa setiap bulan Januari ada kenaikan upah. Yang kita mau rundingkan berapa besar kenaikan upah yang diharapkan. Nah, dalam kaitan ini ada dua model di beberapa tempat. Ada namanya model konsultasi. Saya misalnya contoh manajer HR atau direktur HR manggil teman-teman sebagai serikat. Teman-teman serikat, hari ini kalian kami undang di dalam kerangka mendengarkan masukan dari serikat pekerja. Sebagaimana biasa, Januari kita akan memberlakukan kenaikan upah yang baru. Mohon masukan dari serikat. Ngomonglah Anda macam-macam gitu ya. Tapi domainnya tetap ada di manajemen gitu ya, penentunya. Karena suaranya masukan Anda, tetapi ini bukan perundingan, ini konsultasi. Yang kita inginkan itu runding, diputuskan secara bersama antara serikat pekerja dengan pihak perusahaan. Jadi ada model konsultasi, ada model perundingan. Yang kita kehendaki dengan sendirinya adalah perundingan. Nah, kenapa kenaikan upah perlu dirundingkan? Ya, katakanlah ini ya. Karena ya tadi kita nggak bisa maksakan apa yang menjadi kemauannya kita. Sebaliknya, manajemen juga kita harapkan tidak memaksakan kemauannya mereka di dalam proses perundingan. Apalagi yang kita mau rundingkan ini adalah bukan hal-hal yang soal pelaksanaan upah minimum gitu ya. Yang kita rundingkan adalah soal kepentingan. Kapan? Ya misalnya 3 bulan sebelum bulan Januari. Atau misalnya ya paling lambat 1 bulan sebelum bulan Januari. Punya siapa dengan siapa yang akan berunding? Di antara kita, katakan pengurus kita lebih dari 11 orang, maksimum tadi dikatakan 9 orang, kemudian kita mungkin aja merekrut ada mantan pengurus yang terdahulu yang kita anggap mungkin piawai di dalam proses perundingan. Di mana berunding? Ya pada umumnya di tingkat perusahaan. Apakah di dalam perusahaan? Belum tentu. Bisa aja di dalam perusahaan atau di luar perusahaan atas dasar kesepakatan. Kalau teman-teman PPIP atau PJB itu kalau perundingan yang kayak gini bisa di luar kota atau bagaimana? PJB, PPIP? Apa semuanya di dalam perusahaan? Di luar, Pak. Di luar gitu ya. Katakan kita sepakat dalam waktu seminggu atau 10 hari menuntaskan proses perundingan. Gambarannya kira-kira kayak gitu. Ada kemungkinan kalau kita di dalam proses penyelesaian PKB secara keseluruhan, ketika deadlock di perundingan bipartitnya, terpaksa kita bawa keluar. Keluar ketika karena perusahaannya kita beroperasi di lebih dari 1 provinsi, mungkin mediasinya yang kita sebut-sebut kemarin di Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan cara-cara bagaimana perundingan kita lakukan, sebagian udah kita bahas kemarin dan hari ini, pagi ini kita bahas lagi. Yang prepare kemarin udah kita cerita, ada prepare tim, prepare data, dan yang kemudian prepare draft, sekaligus menetapkan prioritas. Kemarin kita latihan, kita minta 3. Mungkin dari 3 tadi hanya 1 yang akan kita bicarakan untuk yang prioritasnya. Prioritas itu ditetapkan mana di antara masalah kita yang mempengaruhi seluruh pekerja, gitu ya. Jadi itu yang kemarin saya ceritakan.
kita berkepentingan mengajukan peningkatan sumbangan duka cita dan sumbangan sukacita dan duka cita. Tapi ini dalam kategori pengeluaran keuangan perusahaan, ini indirect cost. Perusahaan baru mengeluarkan uang itu kalau ada orang meninggal, kalau ada yang menikah, gitu ya. Diperkirakan kan, katakan misalnya yang belum menikah ada 200 orang. Nggak mungkin juga selama masa PKB ini 200 orang itu sekaligus akan menikah, gitu ya. Jadi ini agak beda karena dibandingkan dengan ada permintaan kita, katakanlah perbaikan dari suatu tunjangan yang tadinya harganya 10.000, kita harapkan tuntutannya 20.000 dan damai-damainya 15.000. Setiap bulan perusahaan harus mengeluarkan tambahan untuk orang yang sebanyak yang ada anggota di tempatnya Anda, gitu ya. Nah, ini yang kita bilang kaitan kepada prioritas. Nah, posisi teman-teman, ya namanya minta, ya ada posisi ideal. Kita katakan mintanya 10. Tapi di tengah jalan, di dalam proses perundingan, kita paham kayaknya nggak mungkin bisa 10. Oleh karenanya kita bicara ada posisi target. Targetnya berapa? 8, 7, 6 atau 5 bergantung keadaan, gitu ya, di dalam proses. Tapi ada yang kita bilang posisi bertahan, yang nggak boleh kurang lah dari 4 atau 5 misalnya dari 10 yang kita ajukan, gitu ya. Dengan sendirinya kita mengenal namanya ada opsi-opsi. Teman-teman misalnya ngajukan, ini yang katakan sama sekali tadinya nggak ada, tunjangan pendidikan bagi anak pekerja. Si perusahaan dengar istilah kata tunjangan aja dia udah nggak mau. Oke, saya mau beri katanya, tapi nggak pakai kata tunjangan, istilahnya sumbangan atau bantuan. Nah, itu kita udah berdebat dengan pihak perusahaannya. Belum lagi angkanya, ketika Anda mengajukan angka 10, gitu ya. Dia bilang, ya enggak lah, kami akan beri kepada Anda, tapi besarannya kami yang menetapkan. Apalagi yang Anda minta itu suatu hal yang baru sama sekali, gitu ya. Ini yang kira-kira ilustrasi yang terjadi. Jadi kalau dari sisi prioritas, apa yang harus dicapai? Paling penting, Anda ngajukan 10, kita yakin betul 10 hal itu nggak mungkin dikecapai sekaligus. Jadi apa yang kita lepas daripada soal berapa dikasih, tapi itu harus dapat tambahan. Yang kurang penting, bos, kalau permintaan kami nomor 1, 2, dan 3 dipenuhi oleh perusahaan, kami mungkin akan mempertimbangkan untuk mencabut permintaan kami nomor 10 dan 9. Ini tukar guling, gitu ya. Nah, tapi nanti dihitung-hitung dulu lah, gitu ya. Berapa yang mau dilepas, berapa yang akan didapat. Yang berikutnya yang Anda harus dapatkan adalah dukungan dari anggota. Pra perundingan mereka diharapkan mengajukan permintaan kepada serikat. Kami dari daerah Garut dengan ini mengusulkan agar Serikat Pekerja BJP di dalam proses perundingan PKB mengusulkan ini. Kami dari Sumatera Barat mengajukan ini, gitu ya. Jadi ini terlihat oleh kalangan manajemen bahwa usulan pembaharuan PKB ini bukan datang dari hanya pengurus induk saja. Saat itu yang kemarin Bung Sulis bilang, di bawah itu nggak nuntut kok. Ya, ini yang nuntut cuma orang-orang yang di DPP-nya saja, gitu ya. Nah, untuk kesan tadi kita kepengen ada dukungan anggota yang memberanikan diri, bukan ngusul kepada perusahaan, tapi ngusul melalui melalui serikat pekerjanya. Kemudian ya dukungan yang berikutnya, manakala di dalam proses perundingan
terkesan bahwa perusahaan mengabaikan permintaan. Nah, itu bagaimana terlihat? Apakah kita pakai grup WA atau apa, itu bisa ditunjukkan. Asal yang nggak boleh adalah maki-maki di dalam kaitan itu. Kurang ngajar ini perusahaan. Kita disuruh untuk kerja keras tapi nggak dikasih apa-apa. Baik, ini mengulang sedikit. Kemarin kita ngomong tentang memprediksi. Apapun yang teman-teman minta, yang kita latihan kemarin sore, seperti apa sikap manajemen terhadap usulan PUK, terhadap yang diajukan oleh PUK. Seperti apa sikap atas permintaan Anda. Nah, kita berharap apa yang kita ajukan diketahui, dipahami bahwa hal itu membawa dampak bagi perusahaan. Artinya dia setuju ketika nanti kita membicarakan nilainya, gitu ya. Permintaan Anda dianggap suatu hal yang wajar. Gitu ya. Kemudian Anda harus memprediksi, dia nanya apa, ini dasar hukumnya apa, bonus ini, gitu loh. Nggak ada aturan yang mengharuskan perusahaan memberikan bonus misalnya. Atau dia nanya, kalau ini kami beri manfaatnya apa buat perusahaan, itu nanya. Tapi yang paling seru ya adalah argumen gitu ya. Ini bagus permintaannya, cuman kan konteks situasi perusahaan belum memungkinkan. Diajukan 2 tahun lagi ya, jangan sekarang ya. Mohon pengertian ya, itu ya. Dengan kalimat-kalimat yang enak didengar, tapi intinya menolak permintaan teman-teman. Dari prediksi ini teman-teman dengan sendirinya yang targetnya 10 tadi ya kayaknya nggak realistis lah kita memaksakan harus 10. Minimum dengan sendirinya ada minimum target. Lebih serius lagi adalah ketika teman-teman berhadapan dengan situasi perundingan akan kemungkinan mengalami jalan buntu. Sebelum buntu sama sekali, sementara waktunya, alokasi waktunya telah habis, ya kalau kayak gitu mungkin kita menawarkan di reschedule lagi perundingan, ditambah lagi waktu perundingan. Tetap juga setelah di reschedule proses perundingan, tetap juga buntu. Ya, kita akan menghadapi deadlock. Ini mau diapain ini barang? Itu toh. Apakah kita mau masuk mau bikin diajukan kepada mediasi atau bagaimana caranya misalnya bisa ketemu sama big boss langsung gitu ya. Nggak hanya tentu melalui timnya manajemen, tapi kita berharap, bukan kami nggak percaya kepada tim manajemen perusahaan, tetapi ada rasa kepuasan tersendiri bagi pengurus dan bagi anggota jika hal ini diputuskan di depan big boss langsung. Jika ada kemungkinan untuk punya saluran ke arah sana. Ya, kemarin ini kita omong siapa yang perlu dikoordinasikan, siapa yang jadi jubir, gitu ya. Siapa yang akan jadi juru tulis, siapa juga humasnya kita. Humas ini penting. Tadi dalam perundingan kemarin, tim perunding serikat kami hajar habis itu. Tim perunding manajemen perusahaan ini ngomong di bawah, gitu ya. Untuk menunjukkan heroisme betapa di dalam proses perundingan itu tim perunding serikat pekerja telah tampil, gitu ya. Ya, apa orang Medan bilang jual koyok lah gitu ya. Jadi ada orang Medan juga rupanya. Jadi humas itu ya PR-nya kita gitu ya. Yang jadi tim sukses tadi ya itu tadi gitu ya, ngatur ketika Anda keluar dari tempat perundingan langsung ditanya gitu ya. Langsung kita video call gitu ya kepada yang ada di setiap daerah gitu. Nah, itu yang mungkin perlu dipikirkan di dalam zaman digital ini. Dan kita juga perlu melakukan kontrol terhadap siapa yang akan melakukan lobby.
Dan sebaiknya lobby itu jangan dilakukan sendirian. Biasanya kalau sendirian, kecenderungan manajemen ngajak bicara itu ketua tim perunding. Karena dia merasa ya sesuai hierarki yang perusahaan, ngapain perlu runding lobby banyak-banyak itu ya. Tapi kalau kita ngelobinya sendirian, cenderung jadi fitonah katanya itu ya. Oleh karenanya ya pasti yang melobi yang kita anggapnya yang paling dipercaya, tapi sebaiknya tidak sendirian. Teman-teman, nggak selamanya proses perundingan itu yang dicapai itu lewat perundingan terbuka. Seringkali proses penyelesaiannya itu lewat lobby-lobby gitu ya. Lobby di dalam masa perundingan gitu ya. Oke. Oke, ini kita udah bicarakan. Mengumpulkan informasi kemarin kita udah bicarakan. Menetapkan tuntutan dan prioritas. Anda minta 10, prioritasnya Anda tetapkan sendiri. Nah, ini yang kita mau bicarakan, gambaran acara perundingan, khususnya buat teman-teman yang belum pernah ngikutin perundingan. Ya, saya kembali sedikit dulu. Kita tadi meratifikasi konvensi ILO tentang hak berorganisasi dan hak berunding. Tapi sampai kini nggak ada peraturan teknis yang ngatur soal tata cara perundingan. Dengan sendirinya proses perundingan itu beragam. Ada yang versi Jepang, ada yang versi Barat, gitu ya. Nah, kebanyakan yang akan kita omong ini yang ya ramuan lah dari beberapa versi, gitu ya. Karena sampai sekarang nggak ada yang menetapkan peraturan tentang seperti apa perundingan itu dilakukan. Tapi kurang lebihnya setiap acara perundingan itu kurang lebih kayak gini. Ada acara pembukaan. Katakanlah misalnya yang buka dari tim perusahaan, gitu ya. Teman-teman serikat pekerja, bapak-bapak ibu yang mewakili serikat pekerja, hari ini sesuai dengan jadwal perundingan kita akan membicarakan perundingan soal yang terkait dengan batas waktu untuk pensiun, gitu. Nah, sebagaimana yang kemarin kita ngomong. Oleh karenanya waktunya pada hari ini kita berunding hanya 3 jam. Kami persilakan kepada tim perunding serikat pekerja, ini baru karena pertama kali ini perundingan mengenai soal batas waktu usia pensiun. Silakan kepada tim perunding serikat pekerja untuk mengutarakan draftnya serikat terkait dengan perubahan yang ada di dalam PKB kita. Ngomonglah tim dari serikat pekerja, katakan si A. Baik, terima kasih kepada serikat. Sekarang kami minta tim manajemen untuk menanggapi usulan dari serikat pekerja terkait dengan batas waktu pensiun. Ngomonglah manajemen perusahaan, intinya kami manajemen tetap pada sesuai dengan PKB yang ada. Oke, sekarang kami persilakan kembali dari tim serikat pekerja, gitu ya, untuk menanggapi apa yang dikemukakan manajemen. Mohon maaf, Bapak manajemen, satu sisi kami memahami, tapi sisi yang lain terkait dengan perkembangan keadaan perusahaan, oleh karenanya bla bla kami tetap di dalam pendirian kami agar batas waktu masa kerja pensiun ini dirubah, tidak sebagaimana yang kebijakan atau di dalam perundingan, tidak sebagaimana yang ada di dalam PKB-nya kita. Jawab lagi sama pihak manajemen. Di dalam kesempatan yang kedua ini ada kemungkinan
dari pihak manajemen sedikit melunak, gitu ya. Baik, kami akan coba tinjau kembali, tetapi yang jangka waktunya tidak sebagaimana yang teman-teman maksud, yang terkait dengan 57, 58 itu, tetapi kami mungkin dari 40-an apa 47 kemarin? Dari 40-an kami misalnya maksimum hanya sampai 50 gitu. Nah, tim perunding serikat bilang, wah terima kasih atas perubahan sikap manajemen, tapi kayaknya agak berat kami masih tetap menerima itu. Mungkin kami bisa mensepakati di angka 55. Tapi kalau 50 kami masih belum berani untuk menerima. Oke, kalau kayak begitu kayaknya katakanlah dari namun demikian Serikat Pekerja mengatakan 55 ini ya kami juga enggak harga mati lah ya. Kita coba bicarakan lagi lah untuk mencapai kesepakatan. Kemudian di situ ada proses tawar menawar. Tawar menawar turun lagi serikat dari 55 ke 54. Ya, manajemen naik dari 50 jadi 51. Sampai kemudian terjadi persetujuan. Oke, kita putus ya di angka 52 ya. Kemudian masuklah, dibuatlah risalah. Pada hari ini jam sekian telah tercapai kesepakatan antara Serikat Pekerja dengan manajemen mengenai salah satu dari permintaan, yaitu tentang masa pensiun, gitu ya. Di mana kedua belah pihak menyepakati angka 52 tahun. Oke, dibuat notulen, bisa notulen yang dibuat oleh Serikat Pekerja ditandatangani oleh manajemen, yang dibuat manajemen ditandatangani oleh orang Serikat Pekerja. Selesai perundingan. Ini yang nuansanya positif, lancar, gitu ya. Nggak selamanya kayak gitu ya. Cuman kira-kira gambarannya seperti ini. Teman-teman, menyangkut gaya. Yang pertama dibilang ada gaya kooperatif. Bapak-bapak, ibu dari tim manajemen perusahaan, kami berharap proses perundingan ini kita bicarakan dalam suasana sebagaimana kemarin kita ngomong hubungan industrial berdasarkan azas partnership. Kami butuh peningkatan kesejahteraan, tetapi kami juga pahami kenapa perusahaan bicara efisiensi dan produktivitas. Oleh karenanya kita berharap mari kita ciptakan suasana saling menghargai. Dari awal nanti hingga akhir kita menyelesaikan masalah ini dengan semangat win-win. Kita dapat, perusahaan dapat. Kami nggak bisa memaksakan kehendak, perusahaan juga demikian. Nah, dengan sendirinya proses dimulai dari 10 item, mana nih yang gampang dipecahkan. Kita bicarakan dulu yang gampang dipecahkan. Ada nomor urut daripada item-item yang diajukan. Kita mulai dari masalah-masalah yang relatif mudah, dan kita dengan sendirinya bersikap fleksibel mendengar ketika ada hal-hal yang patut untuk dilakukan perubahan atau dikurangin nilainya, dengan sendirinya kita lakukan. Sebaliknya ada gaya kompetitif. Di gaya kompetitif ini kita kepengennya kooperatif, kadang-kadang kebalik, yang manajemennya yang kompetitif. Apa istilahnya itu ya, kalau kasarnya bilang take it or leave it gitu ya. Ini kami teman-teman semua yang 10 item tadi ini jawabannya kami. Kami hanya bisa 5 item yang disepakati, selebihnya 5 item nggak perlu dibicarakan. Ini borongan, 5 itemnya itu yang permintaan pertama yang tadinya 10, Anda minta 20, kami bilang itu 13, gitu kan. Yang item B yang Anda minta A,
kami bilang ya A plus 2 gitu. Ini borongan 5 ditolak 5 diiyain 5 gitu. Nah, jadi berhadapan dengan kayak gini ya kita juga ya ngotot ya, kalau kayak gitu buat apa kita berunding Pak kalau Bapak maksain. Ini misalnya atau sebaliknya kita yang mau pakai gaya ini, tapi kalau Anda mau pakai gaya kompetitif gitu ya, ya kita yang memaksakan kehendak mungkin bisa untuk hal-hal yang sifatnya normatif. Bos, ini cuti tahunan ini 10-12 hari kerja, kok dibuat mau jadi 10 hari? Apa kata dunia? Kok grup perusahaannya kita mau merumuskan sesuatu bertentangan dengan norma? Padahal peraturan perundangan sendiri udah bilang nggak bisa kita bikin TKB bertentangan dengan norma, gitu ya. Nah, itu kita rada maksa, gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang non normatif kita nggak bisa maksa. Nah, ini gaya kompetitif. Jadi kecenderungannya kita adalah pakai gaya kooperatif. Nah, di sistem perundingan kita nggak tahu persis. Mau nanya dulu, PJB biasanya kita pakai model juru bicara atau semua orang tim perunding boleh bicara? PJB? Semua orang. Anda 9 orang. 9-9-nya walaupun ada ketua tim perunding, tapi setiap anggota tim perunding bisa bicara, sekalipun harus dikoordinir oleh ketua tim perunding. Tapi ada model namanya model juru bicara, yang hanya bisa ngomong juru bicara saja. Nah, ini juru bicaranya ada 2 varian. Ada juru bicara tunggal, ada juru bicara bergantian. Bahayanya juru bicara tunggal, kalau dia dianggap terlalu vokal, dia bisa jadi TO. TO-nya bisa negatif, bisa juga positif untuk diri yang bersangkutan, gitu ya. Nah, oleh karenanya kalau toh kita pakai model juru bicara, di mana yang bicara hanya 1 orang, sebaiknya yang 1 orang itu bergantian. Bergantian karena jadwal atau bergantian karena topik perundingannya, gitu ya. Jadi pengalaman kita dari sejak tahun 70-an ya sampai yang pada saat sekarang ini, kalau juru bicaranya tunggal itu banyak negatifnya lah kepada tim perunding serikat pekerja. Kalau toh kita pakai sekali lagi bergantian. Agak teknis lagi soal putaran perundingan. Ini yang sekali lagi ya, yang saya ceritakan ini sharing pengalaman dari beberapa tempat yang lain. Ada 3 putaran. Putaran yang pertama, Anda mengajukan keseluruhan daripada isi draft dan meminta respon dari pihak-pihak manajemen. Bos, dari 10 permintaan kami berharap 10-10-nya mendapat persetujuan prinsip. Namun demikian, dalam putaran pertama ini ingin kami dengarkan respon perusahaan item per item dari 10 yang kita ajukan. Ternyata dari 10 yang kita ajukan hanya 5 yang disetujui untuk dirubah. Nah, pada putaran yang kedua kita bicara, baik teman-teman serikat, dari 5 item mari kita bicarakan nilainya 1 per 1. Nah, permintaan pertama, permintaan kedua, ketiga, keempat, yang kelima. Belum juga selesai. Dari 5, 2 mungkin selesai, 3 soal angka belum selesai. Dengan sendirinya yang belum selesai pada putaran kedua soal nilai, kita bicarakan di putaran yang ketiga. Masuk lagi kita, bos, kan masih ada 5 hal yang bos belum bisa sepakati untuk persetujuan prinsipnya.
kami berharap ya jangan sampai 5 lah, paling tidak 3 lah, 3 lagi kita bicarakan agar disetujui untuk peningkatan nilai. Dari 5 yang kedua yang diajukan ternyata hanya 1 yang dipenuhi sama bos untuk persetujuan prinsip. Masuk lagi kita pada putaran yang ketiga untuk membicarakan nilai. Tadi kita bilang ada sudah 2 disetujuin, 3 belum. Yang 3 ini bagaimana bisa disepakati. Plus ada tambahan 1 dari persetujuan prinsip tadi. Nah, begitu yang berakhir adalah bos tadi itu kan baru 1, berarti kita 5 plus 1 6 yang 4. Tim perusahaan bilang kami sama sekali belum bisa menyetujui 4 item yang diajukan oleh serikat pekerja. Mohon maaf, katanya mungkin nanti kita catat sebagai notulen untuk dibicarakan di dalam perundingan PKB yang berikutnya. Nah, kemudian kita di dalam perundingan PKB yang ketiga ini sekaligus melakukan perbaikan-perbaikan redaksional dari pasal-pasal yang kita anggap kurang. Pengaturan tempat duduk saya abaikan. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang penting di dalam silakan. Wah, silakan saya. Ya. Oke, teman-teman, serangkaian hal-hal yang kita perlu lakukan di dalam negosiasi. Ini ada beberapa di antaranya pengulangan. Yang pertama, kita diharapkan bicara fakta. Misalnya, katakanlah kita membicarakan fakta tadi yang saya katakan, kita mau melibatkan anggota. Bos, ini ada sekian departemen mengajukan permintaan. Kalau nurutin kemauannya mereka, kami ini seharusnya membawa 15 item, tapi kami bawa cuma 10 item. Kurang apa serikat pekerja di dalam kaitan yang seperti ini? 15 loh yang mereka ajukan, tapi kami berdasarkan pertimbangan hanya mengajukan 10. Yang kedua, kita bicara kontrol diri. Yang berikutnya yang kita omong ini ya benar-benar merupakan suatu aspirasi. Kemudian Bung Zulis kemarin bilang, ya kenapa kita call 10? Ya ini ada kaitan kepada tawar-menawar. Kita udah tahu minimum targetnya itu 5 gitu ya. Nah kalau kita bilang 5 ya pasti akan lebih berkurang lagi gitu ya. Sekalipun kita mengusahakan agar penawaran akhir bisa berhasil. Kemudian Anda diharapkan untuk sikap tegas untuk persoalan khusus. Bos, kayaknya untuk permintaan kami yang ketiga ini tidak lagi dinegosiasikan. Berat sekali bagi kami untuk menegosiasikan hal ini karena reaksi dari bawah itu tinggi sekali untuk yang item yang nomor ketiga ini. Kemudian bila mana ada hal-hal itu ya, kadang-kadang tim manajemen perusahaan itu ya suka bicara tentang tahun depan atau 2 tahun lagi perusahaan akan melakukan ini dan itu yang akan berpengaruh kepada jumlah pekerja itu ya. Nah yang kayak ketika ada hal-hal yang dikatakan seperti ini ya Anda nggak usah ragu-ragu untuk nanya bukti. Sekalipun secara teknis ini kita mau sharing juga lah kepada teman-teman. Ada kebiasaan di beberapa perusahaan besar sebelum memulai perundingan dia bikin satu acara. Acaranya itu diberi judul peluang dan tantangan perusahaan ke depan, gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kita udah tahu bahwa ini jangan minta banyak-banyak, itu ya, jangan minta ini dan jangan minta itu. Gitu ya. Apakah itu pernah juga terjadi sama teman-teman? Jadi sebelum dimulai perundingan ada acara disaksikan oleh tim perunding, biasanya ada acara namanya kalau di Freeport namanya kick off.
perundingan. Hadirlah itu para pakar itu yang didatangkan perusahaan, bicara ekonomi, bicara dari sisi hukum gitu ya. Nah ini ada kaitannya kepada ketika nanti statement perusahaan itu berkaitan dengan ada pengurangan sesuatu hal. Nah ini Anda boleh tanyakan bukti. Ini yang soal pendekatan win-win. Sebenarnya saya udah agak uraikan tadi. Anda minta tunjangan pendidikan anak, perusahaan nggak mau ngasih. Anda kemudian bilang, ya udah kalau nggak bisa tunjangan, silakanlah, oke, sumbangan. Namun kami pengen tahu berapa sumbangan yang akan diberikan perusahaan. Ternyata sumbangan perusahaan juga tetap nggak mau. Anda masuk kepada opsi yang ketiga. Ya kalau perusahaan tetap belum mau untuk memberikan sumbangan untuk pendidikan anak, ya kami cuma bilang perusahaan menyediakan fasilitas pinjaman manakala ada pengajuan dari anak-anak pekerja untuk memperoleh pendidikan anak. Ya kan, turun kita kan, dari minta tunjangan turun jadi sumbangan, sumbangan nggak dapat, kita minta pinjaman kepada pihak perusahaan. Saya mohon maaf, istirahat minum sebentar. Kemudian kita menguraikan manfaat untuk kedua belah pihak. Bos, ya betul sih kalau sekarang kita bicara rekreasi tahunannya kita. Yang tadinya nggak menginap, sekarang menginap. So pasti ada tambahan biaya. Tapi sisi yang lain, ketika ini terjadi, dengan sendirinya ada rasa bangga di kalangan keluarga. Kemudian itu akan mendorong semangat kerja kami ke arah yang lebih baik lagi. Jadi dari satu sisi betul pengeluaran banyak, tapi juga bos perlu tahu ini akan menimbulkan semangat kerja tersendiri. Nah, soal yang kemudian kemana rekreasinya supaya lebih murah, ya nanti kita carilah, kita bentuk satu panitia sama-sama untuk menekan budget pengeluarannya. Jadi ini yang opsi-opsi permintaan, membuka diri untuk tetap selalu berdialog gitu ya. Jadi diperlukan dengan sendirinya tim perunding yang komunikatif, menyampaikan pikiran-pikiran, sekalipun pikiran-pikiran itu sudah dirumuskan sebelumnya. Teman-teman, ketika setelah perusahaan menyatakan persetujuan prinsip bahwa katakan contoh dari 10 hal yang Anda minta, maka ada 5 hal yang disepakati. Jadi biasanya dimulai diskusi. Apa sih untungnya kalau perusahaan meningkatkan fasilitas makan menjadi fasilitas makan yang 4 sehat 5 sempurna? Besar sekali loh pengeluaran perusahaan gitu. Namun demikian kami kepengen tahu. Ini ada diskusi. Oh gini bos, gitu kan? Nah, kita menguraikan manfaat baiknya. Bisa dari sisi rekreasi ataupun kita bilang di perusahaan sana bikin kayak gini loh bos, gitu ya. Perusahaan sana bikin kayak gini. Nah, kadang-kadang si bosnya juga nyelote. Ya udah kamu kerja di sana aja katanya kan. Ada juga kadang-kadang gitu ya. Nah, Anda dengan sendirinya perlu bikin teknik-teknik komunikasi sebagaimana terurai di bawah itu. Kalau Anda bicara, yang ngomongnya pertama jangan terlalu cepat. Anda perlu juga memperhatikan bahasa tubuh Anda, gitu ya, yang menunjukkan kepada pihak perusahaan, apalagi ketika menanggapi tidak dianggap sinis, gitu ya, dianggap simpati. Kemudian hindari istilah-istilah yang Anda nggak kuasai.
Anda perlu juga hati-hati terhadap aspek nonverbal dari apa yang Anda katakan. Manakala Anda gugup atau nada ucapan Anda tinggi gitu ya. Atau Anda lancar bicara tapi nggak punya keberanian melihat mata lawan bicara Anda gitu ya. Nah, ini yang kayak gini juga perlu diperhatikan. Kalau Anda berargumen, perusahaan bilang nggak mungkin lah dalam keadaan yang seperti sekarang ini perusahaan bisa memberikan apa yang Anda minta. Kemudian ketika giliran Anda untuk berargumen, Anda jangan mulai dengan saya nggak setuju sama omongan Bapak. Nah, yang kayak gini jadi berantem namanya itu ya. Nah, jadi Anda mulai, Pak, kenapa kok kami mengajukan peningkatan nilai? Ini urusan uang makan, angkanya udah nggak berubah selama 4 tahun. Dulu ini harga di warung Padang sekian, di warteg ini harganya sekian, di beberapa restoran lain harganya sekian. Sekarang harganya sekian. Masa perusahaan nggak tahu terhadap gejolak harga ini? Tapi pengen tahu nih, terus sebetulnya ada alasan apa sih dibalik penolakan, penolakan dari pihak perusahaan? Dan ketika lawan Anda lagi bicara, ya jangan diinterupsi lah, itu dari sisi etikanya. Kemudian Anda perlu mengenali diri Anda. Ketika Anda jadi ketua tim perunding atau Anda sebagai anggota yang tadi kita bicara 9 orang yang bisa ngomong, ketika Anda bicara, Anda harus mengenali sebagai komunikator yang mengkomunikasikan keinginan dari anggota. Tapi Anda juga perlu mengenalin karakteristik dari tim perunding manajemen. Anda perlu menumbuhkan keyakinan dari lawan bicara Anda, bos, kami ini di sini kan duduk sebagai wakil dari para pekerja yang menyampaikan aspirasi dari para pekerja anggota yang beragam. Dan itu bos perlu tahu, karena kesemuanya ini kita akan mengarahkan bagaimana selama di bawah serikat pekerja ini, di bawah kepemimpinan kami, kami yakin dan percaya tidak akan pernah terjadi huru hara, tidak akan pernah terjadi unjuk rasa selama di bawah kepemimpinan kami. Dengan catatan pihak perusahaan juga tanggap ya terhadap hal-hal yang kami bicarakan. Tapi yang paling pokok juga adalah bagaimana tampil dengan menyenangkan komunikan itu ya. Ini ya itu tadi, selain daripada perilaku ya, kalau misalnya memang ada guyon-guyon dianggap penting ya kita ya ikutin itu ya. Jadi supaya proses perundingannya nggak terlalu tegang lah gitu ya. Ketika Anda berargumen, Anda mulai fakta yang paling kuat. Semua bagian departemen, semua daerah mengajukan usulan perbaikan. Ini jangan dianggap bahwa ini hanya maunya pengurus saja. Atau itu tadi yang tadi kita katakan, ini sudah, sorry maaf. Ya. Ya, kemudian kalau ada tetap perbedaan pendapat yang agak itu ya Anda perlu nahan diri, nahan emosi, dengarkan orang lain bicara dengan simpatik, bicaranya rada lembut. Bos, ke depan kita kan berharap hubungan industrialnya kita sebagaimana diamanatkan, makin lama makin ada proses tawar menawar. Kadang-kadang tawar menawarnya agak gila itu ya. Kita ngajukan 10, dia geleng kepala gitu ya. Kalian turun dulu katanya, baru saya naik gitu ya. Ada turun sampai 8, dia nggak naik-naik juga.
turun jadi 7, nah, katakan dia baru naik jadi 1. Ada turun lagi jadi 6, dia masih naiknya cuma separuh gitu ya. Jadi ini bergantung pengalaman Anda masing-masing ketika bicara soal nilai-nilai. Katakanlah ketika Anda bicara peningkatan premi SIP, peningkatan premi hadir gitu ya, itu kadang-kadang menawar-menawarnya ya nggak jauh beda ketika kita beli sepatu misalnya gitu ya, di pasar baru sana. Yang berikutnya, Anda perlu buat catatan pada tiap proses item-item negosiasi. Kemudian Anda catat siapa mengatakan apa, catat tindak lanjut yang disetujui, susun catatan gitu ya. Administrasi perundingan ya, setiap ada katakan bisa mencapai 10 hari atau 7 hari, itu perundingan model di PLN, PPIP atau di PJB. Jangka waktu perundingannya 3 hari 4 hari. antara 3 sampai 4 hari ya. Oke. Itu kan maraton kan, artinya dari pagi sampai sore kan. 2 jam doang. Enggak. Enggak. Ini artinya yang itu yang kasus ekstrimnya itu ya. Jadi tadi saya ambil contoh, kita di Freeport teman-teman itu seminggu, kemudian mencadangkan ada waktu 3 hari untuk ketika terjadi reschedule waktu perundingan gitu ya. Akan tetapi sebelum mereka pergi keluar kota, mereka sudah mengadakan ada pembicaraan pendahuluan. Itu yang kita bilang putaran pertama tadi. Udah tahu itu ketika mau berangkat ke tempat perundingannya, dari 10 item yang akan diajukan, udah mereka teman-teman udah tahu ada 5 item yang belum bisa disepakati. Dengan sendirinya fokus kepada 5 hal tadi. Dari sisi administrasi perlu ada daftar hadir, perlu ada risalah. Dan kalau kita sepakat terhadap ada item-item yang disepakati, kita bisa bikin perjanjian bersama. Terakhir, sebelum terakhir, ketika deadlock, Anda perlu reschedule, minta pertambahan waktu perundingan, menurunkan minimum target, atau kemungkinan mengajukan permintaan mediasi. Ya, ada juga jalan yang agak itu, cuman karena COVID kita nggak bisa bikin kerumunan kan, ketika bikin demo kan. Kecuali mungkin bikin unjuk rasa lah, pergi ke Bundaran HI 25 orang bergantian gitu kan. Tapi kadang-kadang perusahaan juga dianggap itu, hati-hati juga bisa dianggap delik yang menghancurkan corporate image-nya perusahaan. Jadi hati-hati juga itu ya untuk bikin unjuk rasa, apalagi membawa poster terkait dengan nama perusahaan. Teman-teman harus ingat, sebaiknya jangan bernegosiasi jika SP yang Anda pimpin nggak memiliki bargaining power. Tim perundingnya nggak sepenuhnya ngerti tentang apa yang akan diminta. Tim perundingnya nggak terampil di dalam proses perundingan. Tim perundingnya nggak punya pikiran bahwa nggak ada yang ditawarkan, gitu ya. Jadi kan kita ngajukan 10, tadi saya udah bilang, bos kalau permintaan kami nomor 1, 2, dan 3 dipenuhi sebagaimana yang kami harapkan, maka kemungkinan kami mencabut permintaan kami nomor 10 dan nomor 9. Kemudian nggak usah negosiasi kalau tidak dipersiapkan prosesnya dengan baik. Jangan bernegosiasi kalau Anda sebagai tim nggak tahu apa yang diinginkan dari negosiasi. Oke, makasih.